Anda di medan perang, kemudian Anda masuk ke dalam, apakah itu hak Anda untuk melakukan itu? Atau ada perintah keterpaksaan? Apakah Anda bisa masuk di medan perang karena keikhlasan? Kalau pengorbanan ya, kalau mau membantu orang ya, kalau saya terpanggil untuk membantu orang menyelamatkan dia, misalnya dia sudah mau tenggelam ya, ini sementara peperangan ya, kemudian saya mau bantu, itu kan tergantung dari kata hati saya, apakah saya berani mau menolong dia, itu juga tergantung dari pribadi kita. Mungkin saat ini saya bilang, oh saya berani, tapi belum tentu kan ketika kita dihadapkan kepada yang nyata, perang, apakah saya berani? Ya belum tentu juga. Ya, jadi semua orang itu punya hak untuk menyerahkan nyawanya. Siapapun tidak bisa dilarang. Orang-orang yang mau ikhlas kemudian menyerahkan nyawanya, bisa. Itu tidak ada yang larang. Dan itu bukan status sebagai Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Tetapi andai saja Yesus tidak dibangkitkan, berarti dia dibangkitkan. Itu dulu. Kemudian di dalam kisah pewarta juga diceritakan, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi paparan-paparan dibangkitkan dan seterusnya yang saya uraikan tadi, memperoleh hidup kekal itu secara otomatis bangkit. Bukan Yesus yang membangkitkan. Artinya Yesus mengajarkan begini loh caranya untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Artinya semua manusia akan bangkit dari kematian. Tak ada yang tidak bangkit. Semuanya. Tidak ada yang menjadi mayat selamanya. Pada akhir zaman, pada saat kiamat sudah berlaku, maka setelahnya semua akan bangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Manusia mana yang tidak dibangkitkan kemudian? Manusia semuanya bangkit. Mau Islam, mau Katolik, mau Protestan dan seterusnya, mau Hindu, ateis, semua akan bangkit dari kematian. Tidak ada yang tidak. Lalu apa maksud daripada aku akan membangkitkan? Kalau itu kita ikuti irama saudara. Yang akan dibangkitkan itu adalah mereka yang kemudian masuk ke dalam surga. Itu yang dimaksud. Bukan bangkit dari kematian. Oh saya mati lalu Yesus memanggilkan. Bukan. Yang dimaksud dibangkitkan dari kematian adalah mereka yang tidak masuk ke dalam neraka, melainkan mereka yang masuk surga. Nah sekarang apa syaratnya masuk surga? Menurut Yesus, melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Tunjukkan ke kita. Supaya kita itu menyembah Yesus. Mana kehendak Bapa? Wahai manusia, aku Bapa menghendaki kalian menyembah utusanku. Mana itu tertulis? Ada kehendak Bapa. Sembahlah Yesus, jadikanlah anakku sebagai sembahan selain daripada aku. Yesus itu adalah aku sendiri. Sembahlah dia, ibadahilah dia. Mana kehendak Bapa supaya kita mengibadahi Yesus? Bapa cuma mengajarkan supaya kita percaya kepada dirinya. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, ya percaya. Kalau tidak dipercaya berarti Anda tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapaknya supaya percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya kagak? Orang Kristen tidak percaya. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, mustahil menjadi Kristen. Mustahil. Justru karena mereka menjadi Kristen, karena tidak percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Paulus yang mengajarkan hal ini semua sehingga orang Kristen menjadi Kristen. Tidak ada ajaran Yesus yang bisa mengantarkan kita menjadi Advent. Tak ada. Tak ada ajaran Yesus yang bisa mengajarkan kita sampai kepada Katolik. Tak ada. Tak ada. Ajaran Yesus hanya mengajarkan kita sampai kepada praktisi Torah. Jadi klaim boleh saja, semangat beragama silakan saja. Tapi apalah artinya kalau itu hanya angan-angan kosong? Apa buktinya angan-angan kosong? Sederhana, pondasi awalnya. Mana kehendak Bapa agar manusia mempertuhankan, mengibadahkan dirinya kepada Yesus? Perintah Tuhannya ada enggak? Kehendak Bapaknya ada enggak? Bukankah kehendak Bapa tadi itu sudah sangat jelas dikatakan? Inilah kehendak Bapakku. Jelas tertulis dalam kitab saudara sendiri. Kehendak Bapakku adalah inilah kehendak Dia yang mengutus aku supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku jangan hilang, tetapi supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Siapa yang diberikannya Tuhan kepada Bani Israel, kepada Yesus? Ya Bani Israel.
Coba kita lihat di dalam Kisah Pewarta 13 nomor 23. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan membangkitkan Yesus yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi orang Israel. Saya baca dalilnya. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Tuhan kepadanya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yohanes yang Anda baca, Yohanes 6 nomor 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yang diberikan Bapa kepada Yesus itu adalah Bani Israel. Dia ditunjuk sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Pewarta 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikan Allah, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Mana pernyataannya? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Batak, bagi orang Toraja, bagi seluruh dunia, yaitu Yesus. Mana dalilnya? Tidak akan pernah Anda temukan. Jadi kehendak Bapaknya jelas supaya kita percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42. Kita lihat ya. Yohanes 11 nomor 42, Yesus mengatakan dengan sangat terang di sana, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku mengajarkannya, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengajar supaya orang-orang Bani Israel percaya kalau Dia adalah utusan Tuhan. Selesai. Di mana Yesus mengatakan supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau sendiri, supaya mereka percaya bahwa aku adalah engkau Tuhan itu sendiri, supaya mereka percaya untuk menyembah kepadaku. Mana? Nggak ada. Yesus mengatakan, aku mengajarkannya kepada orang yang banyak mengelilingi aku, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Dengan percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan dibangkitkan masuk ke surga. Ingat, dibangkitkan yang maksud di sini bukan bangkit dari kematian, tetapi dibangkitkan maksudnya di sini masuk ke surga. Karena seluruh umat manusia akan bangkit. Mau itu yang ke neraka, mau mereka yang ke surga, semua akan dibangkit. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yesus berkata, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal, orang yang sesat akan dibangkitkan untuk dihukum atau mati di neraka. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan. Berarti semua orang akan bangkit dari kematian. Jadi jangan Anda jual Yesuslah yang akan membangkitkan di akhir zaman dari kematian. No. Semua orang yang percaya kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, semuanya akan bangkit. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk ke neraka, yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk masuk surga. Sekarang pertanyaannya, yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah manusia, Dia adalah utusan, itu siapa? Islam. Kristen mulutnya mengatakan, kami percaya Yesus itu utusan Tuhan. Nah, coba intip kalau di gereja hari Sabtu atau hari Minggu, siapa yang dia ibadahi? Yesus. Berarti munafik. Mulut berkata Yesus itu adalah utusan, tapi faktanya dalam ibadah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sadarilah itu, Bung. Yesus mengusir orang-orang munafik. Yesus mengusir pembuat kejahatan yang Anda sebutkan tadi di Matius 7. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Aku utusan, Anda malah sembah. Demikian. Oke. Saya mau tanggapi dulu tentang memberikan ya. Semua orang bisa saja ya memberikan nyawanya, tapi dia tidak berhak mengambilnya kembali, ya kan? Apakah Bro Suma berani? Oke, saya berhak memberikan nyawaku dan aku berhak menerimanya kembali dengan kekuatan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Hanya Yesus yang berani mengatakan begitu. Yesus kan tadi sudah dikatakan di 1 Korintus 15. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Saya kok jadi malu membacanya ya. Tetapi andai kata Kristus Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah dibangkitkan, padahal Ia tidak membangkitkannya. Artinya Yesus ini ketika Anda mengatakan aku berhak menerimanya kembali, yes,
Apa Anda pikir orang yang ada di alam kubur itu tidak punya hak menerima rohnya kembali? Semua kita punya hak untuk menerima roh kita kembali nanti. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang menjadi mati selamanya, enggak ada. Semua manusia punya hak untuk menerima rohnya kembali, sehingga mereka hidup, baik mereka yang ke neraka maupun mereka yang ke surga. Jadi ungkapan-ungkapan Yesus yang kayak begini tidak dipahami, itu sangat lemah pemahaman kita berarti. Aku berhak memberikan, berhak menerima. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita punya hak untuk menerima itu. Kenapa? Tuhan sendiri yang menjanjikan. Siapa yang melakukan kebenaran, beramal saleh, perbuatan baik, beriman, dia berhak masuk ke dalam surga. Artinya kita punya hak untuk menerima jatah itu, kan itu janji. Itu janji. Jadi gak usah dijual yang kayak gitu-gitu aja. Dijual dong pernyataan Yesus yang mengatakan kehendak Bapa adalah kalian agar menyembah aku. Itu yang betul. Karena tadi kita sudah menguraikan kehendak Bapa itu kayak mana. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Artinya setiap orang yang melihat, artinya orang-orang Yahudi pada saat itu wajib hukumnya kemudian beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, Mesias untuk mereka. Itu intinya. Itu intinya. Bukan dalam arti kata kehendak Bapa agar seperti yang Anda mau. Tidak. Kehendak Bapa itu jelas. Harus bertuhan kepada Bapa dan harus percaya bahwa Bapa telah mengutus nabinya, rasulnya bernama Yesus. Makanya dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Demikian. Oke Bang. Oke, kita sapa dulu nih, ada Tuan Cesar. Siapa tahu Bang Cesar mau bangkit. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-teman yang di bawah jangan lupa tetep layar ya. 1 menit buat saya, terima kasih host. 30 detik opening, peringatan, dan 30 detik untuk himbauan. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristiani harap diskusi bawa akal menggunakan dalil data sesuai dengan tekstual dan boleh merujuk ke teks original. Jangan asumsi karangan bebas, ujungnya nanti blunder kena tebas. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, akhirnya total jadi produk gagal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataan jika ketabok. Penonton di bawah muak mendengar narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau cuma mau doktrin dan dogma, mendingan nyimak diam jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Kian, sekali lagi untuk teman-teman di bawah ya, untuk teman-teman viewer yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Claudius Pewarta. Pasal live kencangkan tap-tap layar sampai 1M. Ingat, tap-tap layarnya sampai 1M. Tap-tap layar, share sampai ke langit 7, Oranon, dan jangan lupa follow akun host, narasumber di atas, dan saya sendiri, Kaisar Nero. Untuk saudara yang mau naik, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dengan dasar pengetahuan menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi, asumsi, logikal fallacy, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Cukup bermanfaat dan selalu untuk diingat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih kebingungan. Sekian. Terima gaji, stay tune. Biasa kebangkitan kontrasepsi, kontrasepsi katanya tadi. Jadi, ada pula kontrasepsi. Bang Suma. Ya, silakan. Jadi manusia itu tidak bisa bangkit sendiri di akhir zaman. Allah yang akan membangkitkan, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada satu dalil bahwa manusia itu bangkit sendiri di akhir zaman, tidak ada. Coba Anda tunjukkan satu dalil. Manusia itu akan bangkit sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah akan membangkitkan. Di dalam Alkitab, Yesus yang akan membangkitkan. Tidak ada manusia akan bangkit sendiri, brother. Sampai kiamat Anda tidak bisa menemukan satu ayat bahkan manusia itu akan bangkit sendiri di akhir zaman. Tidak ada. Bahkan
di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tidak ada. Tetapi siapa? Di Al-Quran Anda, Allah yang akan membangkitkan. Ya, Yesus akan membangkitkan di Alkitab kami. Karena Yesus itu juga adalah Allah. Oke? Ada dalilnya. Ya, Cesar, saya tidak berbicara, bukan tidak berdasarkan dalil, tapi saya berbicara tentang kebangkitan itu dengan dalilnya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan orang itu akan bangkit tanpa dibangkitkan, wah itu tidak berdasarkan dalil, ya. Anda tidak akan menemukan bahwa manusia itu akan bangkit tanpa dibangkitkan. Manusia itu di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Allah. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Ada dalilnya berdasarkan dalil. Tapi kalau ada manusia akan dibangkitkan di akhir zaman, bangkit sendiri itu tidak ada, ya, tidak ada. Itu Pak, zombie. Kalau bangkit sendiri zombie. Iya. Jadi saya paham kalau itu, saya ngerti. Makanya tadi saya mengatakan semua manusia akan dibangkitkan, bukan membangkitkan diri masing-masing. Semua manusia itu akan dibangkitkan, mau yang ke neraka, mau yang ke surga, semua akan dibangkitkan. Jadi apa fungsi Yesus membangkitkan ini? Percuma. Sebab manusianya akan dibangkitkan semuanya. Barang siapa yang percaya dan tidak percaya, semuanya akan bangkit dari kematian. Jadi bangkit yang dimaksud Yesus bukan bangkit dari kematian seperti orang yang akan dihakimi, tidak. Bangkit yang dimaksud Yesus adalah orang-orang ini akan masuk ke dalam surga. Nah, syarat untuk memperoleh itu adalah mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Tidak usah Anda agung-agungkan Yesus membangkitkan orang dari kematian. Bukan di situ poinnya. Untuk apa Yesus membangkitkan orang dari kematian, dari alam kubur? Untuk apa? Toh semuanya akan bangkit. Semuanya akan dibangkitkan. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus yang membangkitkan, lah, jadi yang lain siapa yang membangkitkan? Gak ada gitu. Ya enak dong bertindak ke neraka. Bukan begitu artinya. Maksudnya orang semua akan dibangkitkan dari kematian. Lalu yang bangkit menuju surga itu adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yang bangkit ke neraka orang yang tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan percaya yang dimaksud ya sesuai dengan keinginan Yesus dong. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Apakah Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan itu sendiri? Tidak ada, mana dalilnya? Tak ada. Tapi apakah Yesus mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Banyak. Bahkan kesaksiannya sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Membangkitkan Lazarus. Membuat air menjadi anggur, bla 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 dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, tanda-tanda itu semuanya bersaksi tentang aku. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Selesai. Berarti semua mujizat yang Yesus lakukan, pekerjaan itu semuanya bersaksi kalau dirinya itu utusan. Kesaksian Yesus yang lebih tinggi dari kesaksian Yohanes bahwa dirinya hanyalah utusan. Ucapan dia, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Yesus mau ketika dia mengajarkan firman, Yesus mau agar orang-orang percaya dia adalah utusan. Lalu kapan Yesus mau dipercayai kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Kapan itu? Di mana itu ada? Kapan Yesus mengajarkan itu? Segala firman telah aku serahkan. Setelah aku serahkan segala firman itu, murid-muridku telah percaya. Mereka menerimanya dengan benar. Mereka menyadari, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti menurut pengakuan Yesus, seabrek firman yang telah diberikan Yesus kepada muridnya, menjadikan muridnya sampai ke finish. Murid-murid percaya Yesus itu utusan, Yesus itu Mesias, Yesus itu Rasul, Yesus itu Nabi. Selesai. Begitu juga Yesus. Yohanes 11:42. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku ya Bapa.
kepada orang-orang yang banyak yang mengurumuni aku di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar Yesus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman Tuhan, berhasil, murid-muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus bersaksi bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi juga bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi segala sesuatu, ruang lingkup kurikulum pengajaran Yesus dan murid-muridnya satu hati satu kata. Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah utusan Allah. Yesus itu adalah Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kapan Yesus mau dipercayai menjadi Tuhan itu sendiri? Kapan itu terjadi? Kapan? Di mana Yesus mau dipercayai sebagai Tuhan itu sendiri? Di mana? Memperoleh hidup itu artinya dibangkitkan ke jannah, ke surga. Hidup kekal itu adalah mereka percaya engkau satu-satunya dan aku juga dipercaya sebagai utusanmu. Itu konsepnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu maksudnya dibangkitkan masuk ke dalam surga, bukan bangkit dari kubur. Orang kafir, orang ateis, orang munafik, orang taat, orang saleh, orang beriman, semuanya akan dibangkitkan. Tapi ada lagi kebangkitan yang aslinya bangkit, yaitu surga. Nah, syarat masuk surga apa? Percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Rasul. Sementara Anda percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Hei, agak tuh sekira sederhana Bung ya. Silakan Anda gunakan akal saudara. Sekali-sekali kalau selama ini yang Anda paparkan kan doktrin dogma, nikmatnya iman aliran kepercayaan bernama Advent itu seperti itu. Tapi tolong sekali-kali gunakan akal dan data. Saya kira begitu sementara. Di sini sudah azan. Saya mau pamit ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Silakan sahabat-sahabat yang lain dinaikkan. Terima kasih Saudara Fira. Saudara. Oke.